Ada urutannya ya. mukjizatnya, ada Nabi mukjizatnya. nabi enggak ada ini juga apa namanya? Urutan gitu. Nabi dulu baru dia rasul. Kalau dia langsung ke rasul nggak bisa kalau di Islam. Bang Sagala, Bang ada guru enggak? Lanjut guru enggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyati fayamsakhullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Jadi umat Islam itu memahami tentang Nabi, memahami tentang Rasul itu berdasar terhadap dalil. Kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi kami utus sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila Nabi dan Rasul ini mempunyai suatu keinginan, maka setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, ketika Allah hendak mengutus seorang Nabi, dan juga mengutus seorang Rasul, maka di situ iblis akan masuk ke dalamnya untuk mencampur adukkan perintah yang tadinya dinobatkan sebagai sebuah hukum, ketetapan, aturan Tuhan kepada suatu kaum. Iblis masuk ke dalamnya untuk kemudian mengacau perintah itu. Sehingga ketika kemudian ada pengajaran orang yang mengaku Nabi, mengaku Rasul, tapi di dalamnya bercampur dengan ajaran manusia yang tidak berkesesuaian dengan yang diajarkan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi, maka percayalah bahwa itu adalah bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi hanya mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Nah, masuk ke dalam definisi. Di dalam Al-Quran, Nabi itu bukan orang biasa. Nabi itu adalah orang yang mendapatkan ilham, orang yang mendapatkan wahyu, orang yang mendapatkan penglihatan, orang yang mendapatkan posisi di mana pencipta langit dan bumi itu menyatakan dirinya terhadap orang tersebut. Orang ini disebut Nabi. Lalu kemudian kapan seseorang ini disebut Rasul? Seseorang disebut Rasul ketika dia sudah melewati tangga kenabian. Harus melalui Nabi. Kenapa? Disebut Rasul karena dia adalah utusan Allah kepada seluruh manusia yang ada di mana mereka itu diutus. Misalnya Nabi Isa alaihissalam. Apakah dia Rasul? Ya, Rasul. Kenapa dia disebut Rasul? Karena Nabi Isa alaihissalam itu diperintah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada satu golongan. Lalu apa bedanya dengan Nabi? Kalau Nabi, Allah memberikan perintah, Allah menyatakan diri kepada oknum tersebut dan tidak punya kewajiban kemudian untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Berarti perintah yang diterima, penglihatan yang dia lihat, mimpi yang datang pada dirinya, ya, itu hanya berlaku untuk dirinya dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul, dia harus menerima wahyu, lalu kemudian setelah menerima wahyu, diaplikasikan untuk dirinya, lalu kemudian dia realisasikan untuk kaumnya. Itu Rasul. Jadi tidak mungkin ada Rasul tanpa melalui tangga kenabian. Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Itu kaidah. Makanya tidak boleh sembarang-sembarang agama lain itu mengambil istilah ini. Karena ini adalah istilah yang punya rukun-rukun, ya, punya aturan main, punya standar, bahwa tidak semua orang asalkan menerima sebuah cerita atau sebuah hasil penyelidikan disebut Rasul. Tidak semua orang yang kemudian menuliskan berita-berita tentang masa lampau
terkait dengan nabi, terkait dengan agama, terkait dengan Tuhan, itu disebut rasul? Tidak. Tetapi yang disebut rasul adalah mereka yang mendapatkan ilham, wahyu, penglihatan dari Allah, lalu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan ilham itu. Itulah yang disebut wahyu. Syaratnya ada. Tidak asal-asal karena dia menulis, karena ada dia punya kitab, kemudian dia disebut rasul. Enggak seperti itu. Makanya Al-Quran menerangkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaiton. Jadi kalau ada kemudian sosok nabi yang datang, pasti ada yang menggoda. Abraham datang, ada penggodanya. Musa datang, ada penggodanya. Daud datang, ada penggodanya. Salomo datang, ada penggodanya. Yesus datang, ada penggodanya. Rasulullah Muhammad SAW datang, ada penggodanya. Setiap nabi ketika dia datang pasti ada yang memasukkan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah kemudian kepada nabi tersebut. Nah, terkait dengan Al-Quran, Allah memberi jaminan. Allah memberi jaminan. Dia katakan bahwa Wayansakhullahu ma yulqi syaitan tsumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Jadi setiap kemudian nabi diutus, kemudian di dalamnya masuk keinginan-keinginan iblis untuk merubah ajaran nabi tersebut, maka Allah hilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi terkait dengan nabi, ya kita harus mengakui kita nggak sembarangan. Nabi itu hanya mereka yang mendapatkan predikat dari Tuhan untuk kemudian menyampaikan risalah kepada Allah menyampaikan risalah kepada dirinya, dan ketika risalah itu diwajibkan disampaikan kepada orang lain, maka nabi tersebut naik level menjadi rasul. Ibarat sederhananya gini. Tidak mungkin ada seorang sarjana tanpa melalui tangga SD, SMP, SMA. Jadi kalau ada orang mengaku sarjana tapi tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA, itu sarjana palsu. Tapi lulusan SD, SMP, SMA belum tentu sarjana. Kalau dia tidak melanjutkan jenjang berikutnya. Jadi sarjana sudah pasti tamatan SMA, tapi SMA sudah belum tentu dia adalah sarjana. Itu yang dimaksud dengan nabi dan rasul. Demikian sementara. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau menambah. Tanggapin tuh Bang Abdon, Pak Bahu. Oke, saya jelaskan dulu ya sedikit. Saya menanggapi tentang nabi, perspektif kamus Alkitab. Kalau nabi di sini seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Jadi itulah pendefinisian nabi kalau perspektif Alkitab. Saya baca dari kamus. Jadi nabi itu yang terpanggil. Nah, tidak ada seperti yang tadi dikisahkan, ada naik level dari nabi ke rasul. Kalau rasul itu sama dengan murid Yesus, itulah rasul. Tetapi kalau nabi, bukan, karena rasul itu dipilih ketika Yesus. Saya bacakan dulu ya tentang rasul. Rasul dari itu bahasa Yunani, apostolos, artinya utusan Allah, khususnya ke-12 murid Yesus yang diutusnya turut melakukan pekerjaannya. Nah, itulah rasul. Jadi ada di Matius 10, 1-2. Tetapi orang-orang lain dipanggil untuk memberitakan Injil. Teristimewa Paulus, rasul untuk bangsa-bangsa Yahudi. Jadi itulah pemahaman rasul menurut kamus. Jadi tidak ada istilah naik level dari nabi, belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Itu ya mungkin kita tidak memasuki ranah perspektif menurut ajaran Al-Quran. Tetapi kalau rasul itu sama dengan sebetulnya murid Yesus lah itu. Nah, pengajarannya
diterima berdasarkan secara langsung selama Yesus berada di muka bumi. Itulah pengertian perbedaan antara rasul dengan nabi. Kalau nabi itu dia disampaikan secara perwahyuan, tapi secara langsung juga, tapi bentuk jawabannya seperti lidah-lidah api ataupun tiang awan dan macam-macam lagi. Oke, lanjut. Ganti. Ya, mungkin ada yang mau nambahkan lagi. Ya, baik. Jadi gini, oh iya, maaf dulu. Gimana, Dek? Itu Bang Abdon mau nambahin Bang kali. Bang Abdon, tadi kan dia bertanya Bang, katanya istimewanya Yahya itu apa gitu katanya. Kalau dia memang Nabi Yahya kata dia. Kenapa dengan Nabi Yahya? Dia ingin tahu keistimewaannya Nabi Yahya itu apa katanya. Mungkin Abang bisa menjelaskan juga. Ya. Kalau lanjut Bang. Baik. Jadi terkait dengan Nabi Yahya ya, itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kemudian membahas tentang beliau. Rangkumannya itu ada di surah Ali Imran. Jadi surah Ali Imran itu berbicara tentang keluarga Imran. Di antaranya juga ada Nabi Yahya di dalamnya. Seperti misalnya di dalam surah lain, di dalam surah Maryam, di situ diterangkan bahwa seruan Allah kepada Yahya, ya Yahya, usil kitaba bikuwatin watainahul hukma sabiyah. Jadi ketika Allah mengatakan sabiyan, maka ini seruannya kemudian, perintahnya kemudian agar bersungguh-sungguh. Wahai Yahya, ambillah pelajaran kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Itu perintah dari Allah. Dan kami berikan hikmat kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari ia dibangkitkan. Ini ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, itu juga dia suruh kepada Nabi Yahya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika Nabi Yahya diceritakan dari sejak kecil, dia dihilangkan nafsu-nafsunya, dihilangkan nafsu duniawinya, seperti tidak mau bermain-main layaknya anak-anak kecil seusianya, maka jelas bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Nabi Yahya juga tidak terpengaruh kepada syahwat, kepada perempuan. Dalam arti kata, beliau tidak seperti yang ada di kalangan Yahudi pada umumnya, nabi-nabi diceritakan dengan sesuatu yang tidak pantas gitu. Tapi Nabi Yahya kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah laki-laki yang bersih dari perbuatan, dari fitnah yang dilontarkan kepada nabi-nabi di dalam kitabnya umat terdahulu. Jadi sepanjang hidupnya, Nabi Yahya ini mengambil seruan Allah agar kemudian berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi Nabi Yahya itu berpegang teguh kepada hukum Taurat sepanjang hidupnya dan mendakwakan hukum Taurat kepada kaumnya untuk agar supaya kaumnya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu ajaran Taurat. Nah, makanya ketika dia datang kepada Bani Israel, dia tidak membuat hukum baru. Dia tidak kemudian membentuk sebuah ajaran baru di luar daripada pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Melainkan beliau, Nabi Yahya ini menjalankan syariat, menjalankan perintah, aturan mainnya hukum Taurat. Dan itu digalakkan kepada Bani Israel. Ini yang saya terangkan tentang Nabi Yahya. Jadi sosok Nabi itu tidak asal-asal, apalagi seorang Rasul.
Tidak semua kemudian kayak misalnya di dalam Kristen, murid Yesus disebut rasul. Itu nggak cocok itu. Tidak cocok murid Yesus itu disebut rasul. Karena yang disebut rasul itu adalah wakil Allah. Wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi untuk menyampaikan risalah. Itu. Sementara murid-murid Yesus itu bukan wakil Allah. Mereka bukan utusan Allah. Mereka hanya murid dari utusan Allah. Itu yang perlu dipahami ya, supaya jangan selalu memplesetin istilah-istilah prinsip di dalam Islam. Murid Yesus itu bukan rasul. Murid Yesus itu ya sebagai murid, dia manusia biasa. Dia tidak punya predikat rasul. Kalau kemudian teman Kristen pingin kali agar murid-murid Yesus ini mendapatkan predikat khusus, ya ambil kata lain, cari kata lain. Jangan menggunakan kata rasul. Karena kata rasul itu tidak sepadan, bukan pada tempatnya. Itu bukan pada tempatnya. Kata rasul dinobatkan kepada murid Yesus itu bukan pada tempatnya. Tidak sesuai. Karena kata rasul itu hanya milik Islam. Kata rasul itu munculnya hanya di dalam Al-Quran. Tidak dimiliki di kitab-kitab lain. Sehingga harus dipahami berdasarkan asal kata. Rasul itu apa? Kalau sudah tahu rasul itu apa, jangan sembarangan kemudian dinobatkan kepada orang. Sehingga Paulus pun disebut rasul. Markus juga disebut rasul. Lukas juga disebut rasul. Padahal mereka bukan rasul. Mereka adalah orang yang kemudian melakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian Paulus adalah orang yang menginginkan mendapatkan pengikut dari kalangan non-Yahudi, agar non-Yahudi mengikuti ajarannya, di mana ajarannya bertolak belakang dengan ajaran para nabi. Ya, jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, khususnya Pak Jenaibaho, kata rasul itu tidak bisa sembarangan dinobatkan kepada orang lain di luar daripada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabian, risalah kerasulan. Itu nggak boleh sembarangan. Makanya kami umat Islam itu kadang geli sendiri gitu ketika dikatakan Rasul Paulus. Ya ada rasa-rasa pingin muntah. Ya ketika mendengarkan itu diberikan kepada Paulus. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Nah, tuh. Jadi ada pangkat yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang disebut rasul mereka. Jadi kalau tidak ada pangkat dari Allah kemudian disebut rasul, itu timpang. Itu timpang. Laksana di gereja ada yang dikatakan pendeta, ada dikatakan pastor. Kemudian julukan itu, pangkat itu diberikan kepada orang yang tidak sesuai, maka orang lain akan tertawa. Orang yang mengerti tentang kata pendeta dan rasa kata pendeta, makna kata pendeta, lalu kemudian kata itu diambil serampangan, diberikan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan rasa daripada kata pendeta itu sendiri, maka penganut daripada ajaran yang memahami kata pendeta itu akan tertawa, akan geli rasanya. Begitulah kami umat Islam. Ketika seorang Paulus, ya, itu disebut rasul, geli rasanya, geli-geli apa gitu ya namanya, geli-geli cendol lah gitu. Silakan Bang. Oke, begini ya. Ya silakan Pak, silakan. Nah, yang saya tahu ya tentang kata yang tidak bisa dijelaskan sembarangan hanya ada satu, yaitu Yahweh, yang ditulis menurut 4 huruf. Seperti juga yang tertulis di kitab Taurat. Janganlah menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat. Hanya satu-satu kata saja yang tidak boleh disebut secara sembarangan. Apa hebatnya rasul? Apa hebatnya nabi? Toh juga nabi sama dengan manusia pada manusia genetika. Tidak ada istimewanya. Satu-satunya kata yang tidak boleh disebut secara sembarangan hanyalah satu nama, yaitu Yahweh, YHWH. Nah, orang Yahudi pun tidak mau mengatakan namanya secara langsung. Agama-agama Yahudi saking sakralnya itu. Lain dengan rasul. Rasul itu apa? Hanya predikat, kapasitas. Predikat itu apa? Kata sandang. Nah, kata sandang itu siapa yang menyandang?
yaitu murid Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan rasul begini-begini, nah itu tidak tahu dari mana dalilnya. Apakah memang Al-Aswiti berkata seperti itu melarang? Mana lebih tinggi, rasul dengan Al-Aswiti? Jadi tidak ada larangan tentang kata rasulkah, nabikah. Itu semua hanya predikat yang berasal dari kata sandang. Nah, kata sandang itulah ada yang menyandang. Oke? Nah, nabi disandang oleh para orang yang dipilih oleh Tuhan. Demikian juga rasul disandang oleh para murid Yesus yang ditunjuk dari 12 murid. Itulah pemahaman tentang rasul. Apakah itu rasul, apakah itu nabi, itu kata sandang. Jadi bukan kata-kata, silahkanlah cari di kamus itu kata sandang. Oke? Barangkali begitu penjelasannya. Tetapi kalau nama Yahweh itu memang sakral. Tidak boleh disebut secara sembarangan jikalau tidak dengan hormat. Demikian. Lanjut. Jadi gini, saudara saya ya, Anda mengatakan apa hebatnya kata Rasul itu. Nah, bukan masalah hebat atau tidaknya, Pak. Maukah Anda itu maling ayam digelari dengan gelar pencuri, dengan gelar pastor? Pasti Anda tidak mau, karena tidak relevan, tidak cocok, bukan pada tempatnya. Kata Rasul itu bukan hanya sekedar gelar biasa. Kata Rasul itu adalah gelar yang diberikan kepada yang memang punya kompetensi dari Allah, yang ditunjuk oleh Allah. Mereka lah yang punya hak kemudian untuk digelar sebagai Rasul. Gak sembarangan kata Rasul itu. Kalau kemudian di dalam agama Anda menganggap itu adalah hal yang biasa, nah ini mulai sekarang harus belajar itu. Supaya ngerti gitu. Supaya tahu bahwa kata Rasul itu ternyata tidak boleh sembarangan dinobatkan. Walladina yu'zuna Rasulullah. Tidak boleh asal-asal kemudian diberikan nama Rasul itu kepada orang sembarangan. Gak bisa. Ada kaidah tersendiri. Ada level-level yang harus dilalui. Dan itu bukan dari hasil belajar, Pak. Bukan dari hasil menulis. Bukan karena dia menuliskan, lalu kemudian dia bisa berkhotbah, lalu kemudian dia itu disebut sebagai Rasul. Tidak. Seorang Rasul itu pangkat yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada oknum tertentu. Ya, nggak boleh sembarangan kemudian, oh dia ini penulis, mengajarkan sesuatu yang baik, dia mengajak manusia pada keselamatan, maka disebut Rasul. Nggak kayak begitu. Kalau Anda ingin memiliki konsep sendiri, ya memberikan predikat atau lambang atau apapun kepada orang lain seenak yang Bapak mau, silakan ambil istilah lain di luar daripada kata Rasul. Selama menggunakan kata Rasul, itu akan menjadi cibiran, Pak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Jadi yang dikatakan Rasul, orang yang mendapatkan wahyu. Yang dikatakan wahyu itu adalah kalamullah. Yang dikatakan kalamullah itu adalah firman Allah. Yang dikatakan firman Allah bukan karangan manusia. Yang dikatakan karangan manusia itu bukan perintah, bukan aturan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi keinginan-keinginan sendiri yang kemudian keinginannya itu ingin dijadikan sebagai standar di dalam berperilaku terhadap orang per orang. Itu yang terjadi. Dan itu diakui oleh Paulus. Aku menuliskan bukan karena firman Tuhan, tetapi atas dasar kehendakku ingin bermegah. Begitulah huruf-huruf yang kutuliskan dengan tanganku sendiri. Aku menjerat engkau dengan tipu daya dan seterusnya. Dalam kelicikanku dan seterusnya. Itu bukan Rasul. Yang dikatakan Rasul itu seperti Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan seorang rasul, seorang nabi, itu ada pangkat, ada penyerahan, ada pengesahan dari yang mengutus. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Ada pengesahan khusus, wakalu, dan ketika kemudian Nabi itu berkata, ya, maka Nabi itu hanya menyandarkan perkataannya,
terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Itu baru nabi, itu baru rasul. Seruannya kepada rasul. Makanya dia bilang, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Itu baru rasul. Karena dia menyeru atas perintah Tuhan. Musa menyeru, ya Bani Israel, ya inni Rasulullah ilaikum. Itu baru rasul. Tapi kalau Paulus disebut rasul, siapa yang mengutusnya, Pak? Kapan dia mendapatkan wahyu dari Allah? Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala saja kagak. Jadi tidak relevan istilah yang diobatkan kemudian oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala diambil, didudukkan kepada orang yang bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sahabat Kristen tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus kenapa kemudian orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diambil pangkatnya, didudukkan kepada orang-orang yang bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang perlu dipahami. Kedua, ketika Bapak mengatakan hanya satu nama yang tidak boleh disebut dengan sembarangan, yaitu YHWH. Sehingga orang Yahudi menyebutnya Hasem. Orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Adonai atau Eloh. Tapi faktanya di lapangan, Pak. Faktanya di lapangan. Dengan bangganya kemudian orang yang tadinya menyebut anak Maria dengan menggunakan bahasa Yunani mengatakan bahwa nama YHWH itu adalah Yesus. Wow, keren. Ini pelanggaran berat, Pak. Ketika dikatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhan yang tadinya disakralkan, itu kemudian dipanggil dengan sebutan Yesus. Keren itu. Dipanggil dengan sebutan Yahweh. Dipanggil dengan sebutan Yehova. Dipanggil dengan sebutan sembarangan. Yang tidak kemudian sesuai dengan kaidah yang ada. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Sekarang Tuhannya dipanggil dengan sebutan Bapa. Tuhannya dipanggil dengan sebutan Yahweh. Tuhannya disebut dengan Yesus malah. Ini kaidah mana yang dipakai? Prinsip keilmuan yang mana yang digunakan? Disiplin ilmu yang kayak mana yang dipatenkan? Untuk kemudian nama Tuhannya Bani Israel, yang adalah Eloah Alaha, berubah menjadi Yesus. Ini poin penting, Pak. Kalau Bapak mengatakan, boleh sembarangan loh. Kenapa justru kemudian namanya dirubah menjadi Yesus kalau begitu? Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Nama yang mana? Nama Yesus. Oh, salah. Yesus tidak pernah mengajarkan nama pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan, dengarlah wahai Israel. Yesus Tuhan kita. Yesus kita itu esa. Nggak ada itu, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak berbicara sebagai narasumber Kristen, harus punya kaidah, punya rumusan-rumusan. Layaknya saya berbicara mengenai kata rasul, ada rumusan, ada kaidah. Saya nggak boleh mengada-ngada. Makanya dalam Islam diajarkan bahwa Ruhul Kudus itu adalah datang membimbing manusia, mengajarkan tentang poin-poin kebenaran melalui Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut roh. Wahyu. Itulah yang menyertai umat Islam selama-lamanya sampai di akhir zaman. Kalau Bapak ya bicara seperti ini apa adanya. Kenapa? Karena tidak ada rel yang dijadikan sandaran untuk mendudukkan pijakan Anda berkata, pijakan Anda berbicara, patokan Anda menyampaikan sesuatu itu tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena memang tidak ada pembimbing Anda. Yang Anda katakan Roh Kudus itu yang mana? Dan Roh Kudus itu membimbing Anda, membisikkan Anda dengan cara apa? Misalnya nih, dalam Al-Quran diterangkan, wakalu misalnya, ada perintahnya. Dan katakanlah, ya, katakanlah, kata Al-Quran. Ada perintah. Ada perintah. Maka apa yang terjadi? Kami mengatakan. Nah sekarang kalau misalnya Roh Kudus yang ada pada diri Bapak, Roh Kudusnya itu berbicara melalui apa coba? Apakah dia membisikkan? Kalau membisikkan dan orang Kristen mengaku punya Roh Kudus sebagai pembimbing, bukan yang tertulis layaknya Al-Quran, maka pertanyaan saya, Roh Kudusnya kenapa di antara Katolik bisikannya beda? Protestan. Roh Kudusnya kenapa di antara Kristen
dengan Katolik, dengan Advent, dengan Protestan, kok bisikannya beda-beda. Antara satu sekte menghina sekte yang pakai lipstik. Yang pakai lipstik menghina yang tidak pakai lipstik. Ya kan muncul sekarang itu. Antara pendeta satu dan pendeta lain, hujat-hujatan satu sama lain. Dan itu lagi ramai, pusing saya dengarkan. Lalu kemudian Roh Kudus itu kemana? Kalau Al-Quran jelas, ketika ada ulama yang keliru, ketika ada ustadz yang salah, ketika ada habaib yang menyeleweng, maka patokannya kembali kepada Roh Kudus. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apa yang Al-Quran katakan tentang yang mereka perselisihkan? Itu solusi. Nah, kalau pendeta dengan pendeta ribut, kembali kepada siapa? Ayo. Mau kembali kemana? Mau kembali ke kitab mereka beda. Mau kembali ke Roh Kudus mereka membimbingnya dengan cara-cara yang berbeda. Ada lagi perintahnya, jangan engkau membuat patung. Tapi apa yang terjadi? Gereja-gereja mereka penuh patung. Jadi kemana Roh Kudus, Pak? Itu makanya aku bilang, berbicara mengenai kaidah, Rasul, Nabi, nggak boleh sembarangan. Kalau pingin kali Paulus itu memiliki pangkat, ya mungkin apa pangkat yang paling tinggi, yang paling bagus? Misalnya jenderal. Ganti aja pakai jenderal. Jangan pakai rasul, nggak cocok. Atau panglima, atau saudagar, atau apa yang paling bagus lah pokoknya yang menurut Anda. Jangan ngambil sebuah kaidah bahasa, di mana kaidah bahasa itu punya poin, punya keteraturan yang merupakan sumbernya dari Sang Pencipta. Keliru nantinya tuh. Ya kalau misalnya boleh jenderal, sebut aja Jenderal Paulus. Atau presiden, yang paling bagus, Presiden Paulus. Jangan katakan rasul, nggak nyambung. Saya kira begitu, sahabat saya ya. Karena tema ini diangkat oleh saudara Sion, mungkin Sion bisa mengarahkan lebih jauh. Demikian. Oke. Makasih, Juma. Sebenarnya Juma ini asal ngomong aja. Jadi pemahaman Nabi itu jangan asal dikeluar-keluar. Pemahaman Rasul itu jangan keluar-keluar. Jadi adanya Rasul itu setelah Yesus. Biar Anda paham. Oke. Bicara Nabi itu tentang bicara kita awal mulanya. Nabi-nabi itu yang menerima wahyu itu. Oke. Itulah Nabi. Nah, di dalam pandangan dari Yahudi itu, Nabi itu adalah yang dituakan menerima pengajaran dari firman itu. Begitu. Itu bagi dari kalangan Yahudi. Nah, Rasul ini, Juma, tidak ada Rasul dikatakan di para Yahudi. Tidak ada itu. Adanya Rasul itu di zaman Yesus. Jadi nggak bisa dibantah, asal jangan diomongin dong. Dan Al-Quran juga mengakui Rasul itu adanya dari Isa Al-Masih. Setelah Nabi, baru Rasul. Begitu. Jadi kalau kamu bilang nggak ada data-data, kamu yang nggak ada data-data. Begitu. Tanpa Yesus tidak ada rasul-rasul. Kenapa? Kita bicara Alkitab, ya. Kenapa itu ada rasul yang disebutkan dia ini? Setelah di kehadiran Yesus, pemberitaan itu, Yesus memiliki murid-murid yang berjumlah banyak. Bukan hanya 12 saja murid Yesus. Kamu pelajari itu Alkitab. Cuma. Jadi di Matius kamu baca juga, di Markus kamu baca, di Lukas kamu baca, semua ada di situ. Kisah para rasul juga ada di situ. Jadi kalau kamu bilang jangan memakai kata rasul, emang rasul itu bahasa apa? Itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan lagi. Terus you dapat rasul itu dari terjemahan dari mana? Kalau nggak berpedoman kepada Taurat itu. Kan Yahudi itu kiblatnya. Apa bisa Anda menghilangkan Musa? Apa bisa Anda menghilangkan Ibrahim? Apakah bisa berdiri sendiri? Quran itu kan tidak. Jadi jangan mau memisahkan diri, mengatakan itu benar, padahal kamu tidak tahu rumpunnya. Rumpun itu tidak bisa dihilangkan. Gitu loh. Jadi maksud saya di sini cuma kata-kata rasul itu ketika adanya Yesus. Kata-kata rasul itu ketika adanya Isa Al-Masih. Ya. Kan kamu nggak bisa baca, kamu kan nggak kamu telusuri dulu sebelum mengangkat judul ini, telusuri dulu biar nggak kesalahan, kan begitu. Coba kita ambil ya di dalam Quran, itu jelas tertulis di Al-Baqarah
ya, di Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa, putra Maryam. Nah, benar kan? Jadi Anda mengatakan jangan sembarangan, Isa Al-Masih punya rasul-rasul. Siapa yang memberitakan tentang Isa Al-Masih itu? Ya rasul-rasul yang ada di situ. Hanya saja di Quran ini tidak disebutkan nama-namanya. Hanya contoh, Nabi Yahya yang Anda sebutkan itu, ya, itu kalau di Alkitab dengan sejarahnya itu adalah Yohanes. Yohanes mana itu? Yohanes Pembaptis. Pembaptis itu disebut nabi juga para kalangan orang Yahudi. Karena dia bernubuat, menerima nubuatan itu dan mengatakan kembali wahyu itu. Itu yang disebut. Tapi kalau Yesus berhadapan langsung dengan murid-muridnya, dia tidak lagi mau mencari doa kepada siapa-siapa lagi, dia langsung ke Yesus. Kan gitu. Apalagi kalau kata Juma, berbeda Roh Kudus yang ada di Katolik Protestan. Anda salah. Anda itu asal ngomong. Saya ini Katolik, saya ke gereja ke Protestan. Itu bebas, nggak ada yang salah. Apa yang beda? Ibadahnya. Kan begitu. Kalau masalah aksesoris di gereja, ada patung, itu aksesoris. Anda juga punya Ka'bah juga, yang ada buatkan di rumah. Anda gantungkan. Itu aksesoris keimanan namanya. Kan begitu Juma. Biar pemahaman ini tidak menyudutkan, padahal Anda tidak memahami. Satu ayat Al-Quran tadi saya tunjukkan, setelah Isa baru ada Rasul, tidak ada lagi. Di zaman-zaman para Yahudi itu tidak ada yang disebut Rasul, semua disebut Nabi. Bahkan kalau di Quran itu tidak ada Nabi perempuan, tapi kalau di Alkitab Nabi perempuan itu ada. Nah, biar kita bisa menyelesaikan, melaraskan, berdiri sendiri, bukan bisa tanpa irama yang lain. Anda kan tidak bisa berdiri sendiri, Pak Juma, kalau Anda menghilangkan tradisi-tradisi yang ada di dalam Quran. Asal mualanya atau kiblatnya itu kan kita bermuara kepada kitab para nabi. Kitab para nabi siapa itu? Kitab para nabi Ibrahim ada juga, kitab para Musa ada juga, Salomo ada juga. Kan begitu. Nah, maksud saya, pemahaman kata-kata rasul atau guru-guru atau pengajar itu sebutan di kalangan sekte atau golongan. Sama seperti sekarang, ada pendeta, ada pastor, ada ustadz, ada kiai. Mereka kan menjalankan syariat-syariat yang diyakini itu sendiri. Kan begitu. Atau romo bahasa Indonesianya. Nah, maksud saya, ini sebenarnya tentang bahasa saja, penyampaian. Sesuatu yang ditempelkan kepada seseorang. Disebut apakah orang itu pada waktu itu. Disebut apakah pada waktu itu. Dengan siapakah dia berhadapan. Kan begitu, Bang Juma. Jadi maksud saya tegaskan di sini, rasul-rasul itu adalah ada di zaman Yesus. Dan Quran juga mengikuti itu. Bahwa rasul-rasul yang saya sebutkan tadi, surah Quran itu tadi, setelah Isa Al-Masih, tidak ada yang lain. Begitu, Bang Juma. Oke, lanjut. Oke, saya tambahkan sedikit tentang Ustadz Juma ini. Berbicaranya panjang lebar, tetapi tidak jelas arahnya kemana. Saya soroti satu bahasa. Tentang bahasa itu, pada mulanya itu bahasa itu hanya ada satu, yaitu bahasa yang digunakan Adam dan Hawa. Hanya ada satu bahasa. Sampai ke zamannya, kalau tidak salah itu, zaman Samson and Delilah. Disitulah bahasa itu dikacaukan menjadi banyak bahasa. Nah, ada yang bahasa Arab, bahasa ini, itu bahasa. Jadi pada dasarnya itu bahasa itu bersumber dari satu. Karena banyak manusia. Karena kalau cuma satu bahasa, terlalu mudah manusia itu berbuat kejahatan. Berkomunikasinya terlalu mudah. Sehingga Tuhan murka. Salah satu murka Tuhan itu mengacaukan bahasa. Jadi dibuatlah bahasa banyak. Satu sama lain tidak lagi mengetahui atau tidak lagi berkomunikasi. Nah, itulah tentang bahasa. Jadi tidak ada bisa diklaim bahasa itu bahasa Arab, dari ini bahasa. Tidak bisa diklaim. Sebab bahasa itu bukan sesuatu yang sakral untuk dibicarakan. Bahasa itu namanya juga bahasa, untuk dibahasakan. Bukan untuk dimiliki. Bahasa itu bukan untuk dimiliki, ya.
untuk dibahasakan, untuk menyampaikan maksud. Nah, tentang rasul itu sebetulnya sudah dibacakan tadi dari apostolos. Nah, itu artinya yang dipilih untuk menyampaikan. Itulah pengertian, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mungkin kalau dikatakan bahasa Arab, dari rasul di sana itu pengertiannya. Nah, kalau di bahasa Yahudi itu masih asli, masih menggunakan bahasa Yunani, apostolos. Nah, apostolos itu diartikan begini-begini. Oh, kalau di Arab beginilah rasul. Kalau di Indonesia pun juga, ya karena tidak mengartikan, ya disebut juga bahasa rasul, menjadi bahasa adopsi. Nah, jadi tidak ada bisa klaim-klaim rasul punya milik agama saya, nabi punya milik agama saya, itu tidak bisa. Bahasa itu untuk dibahasakan, bukan untuk dimiliki atau dimuseumkan atau gimana ya, diotoritaskan, diabsolutkan. Tidak bisa bahasa diabsolutkan. Bahasa itu bahasa universal. Oke? Nah, bahasa itu justru diajarkan ke segala penjuru bumi. Yesus itu mengajarkan gitu, ajarlah Injil dan baptislah, ajarlah Injil ke segala penjuru bumi. Berarti kan banyak bahasa, ke segala bahasa. Nah, itulah tentang bahasa. Jadi jangan diklaim-klaim terlalu banyak, termasuk patung-patung ini. Anda sebetulnya lebih baik bertanya dulu apa patung itu. Patung itu pun juga bahasa yang diperbalkan, yaitu kalau tidak ada patung penyaliban Yesus, mungkin orang tidak tahu seperti apa penyaliban itu. Tetapi karena ada penyaliban itu, oh beginilah penyaliban. Nah, terbukti penyaliban di dalam kitab agama Anda kan juga berbeda. Ya, kaki tangannya diikat ke atas, berarti kan berbeda itu penyalibannya itu. Jadi karena di Katolik itu sudah dibahasakan dalam bentuk verbalnya patung seni. Nah, orang tahu, oh yang penyaliban Yesus yang benar menurut Alkitab ini sesuai dengan gambar patung di samping bahasa tulisan. Nah, itulah tentang bahasa. Ya, jangan diklaim Anda terlalu keliru. Bahkan juga mungkin orang malah tertawa, ini agama gimana ini mengklaim-klaim bahasa, Anda malah sebetulnya yang tertawakan, bukan orang lain yang tertawakan, ya, bukan orang Kristen, mungkin justru rekan Anda. Oke? Silakan. Makasih ya. Jadi pernyataan Anda ini harus saya rangkumkan supaya Anda paham. Pak, orang mengerti sebuah kebenaran sampai kepada kebenaran hakiki itu melalui bahasa, Pak. Jadi jangan menyepelekan bahasa. Anda bisa tahu ini garpu, ini sendok karena bahasa. Jadi bahasa itu nggak boleh sembarangan, Pak. Orang manusia mampu kemudian terbang dari negara lain ke negara lain itu karena bahasa, Pak. Anda bisa mengetahui ya perkembangan zaman karena bahasa. Jadi jangan sembarangan mengatakan bahasa itu hanya pengantar. Nggak bisa begitu. Ilmu yang paling tertinggi di antara seluruh ilmu adalah bahasa. Apa yang kita lisankan, itulah ilmu yang paling tertinggi. Orang menjabarkan, Pak, bukan dengan bahasa tubuh, bukan dengan kode-kode. Anda menjelaskan komponen komputer dengan bahasa. Anda menjelaskan apapun dengan bahasa. Komponen kapal selam Anda uraikan tidak bisa dengan jari-jari saja, goyang-goyang, nggak bisa. Tapi dengan bahasa. Makanya Al-Quran datang dengan mengatakan Iqra. Baca. Kenapa baca? Karena di situ ada bahasa. Ya, jadi Anda boleh mengatakan bahasa itu sepele. Karena memang Anda hanya umat terjemah. Saya ulang, Anda mengatakan sepele karena Anda memang umat terjemah. Catat itu, bingkai, tempel di ruang tamu rumah Anda. Saya lanjut. Al-Quran menerangkan. Tadi Saudara Abdon, gimana? Lanjut Bang, lanjut. Oke. Tadi Saudara mengambil dari surah. Bang Abdonnya keluar sebentar Bang, silakan lanjut lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli. Lalu kemudian di situ ada Paulus, gitu maksudnya. Di situ ada Lukas. Di situ ada Markus. Halo. Ya. Belajar.
Anda kalau ingin menjadi praktisi agama, pelajari, pahami agama Anda. Jangan hanya jualan cendol. Apalagi Anda berhadapan dengan orang yang paham tentang Al-Quran. Saya ini masih status belajar. Tapi ya cara Anda mengurai Al-Quran. Oh, Rasul itu boleh. Paulus boleh disebut Rasul. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan di situ. Kami susulkan beberapa Rasul. Nenekmu kiper. 7 turunan nenekmu kiper. Bawa Al-Quran. Ilmu tidak ada. Cendol. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli wa atayna Isa bin Maryam. Kami umat Islam memang mengakui Nabi kami Isa alaihissalam itu rasul, bukan Tuhan. Tuyul. Anda sudah mengetahui Al-Quran Al-Baqarah ayat sekian. Di situ dikatakan Nabi Isa itu adalah rasul. Ya emang. Amin. Isa memang rasul, bukan Tuhan. Tuyul. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Ruhul Kudus bukan Tuhan. Ruhul Kudus itu pembimbing kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami sebut dengan malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Fafarikan kazzabtum wa farikan taqtulun. Bawa Al-Quran, bawa ayat Al-Quran itu kudu pakai konde kalau nggak bisa membahasnya. Sungguh kami telah memberikan Taurah kepada Musa. Amin. Dan kami susulkan setelah Nabi Musa beberapa rasul. Yes. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Betul. Serta kami perkuat juga dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Ya. Yesus diperkuat dengan diutusnya Jibril, memberi kekuatan ketika Yesus itu lagi drop menghadapi musuh-musuhnya. Ini Al-Quran coy, bukan kaleng-kaleng. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, mengatakan rasul kami mati terkutuk di atas tiang salib. Sombong kali kau. Dia rasul, dia nabi, didampingi malaikat Jibril, lalu kau ajarkan dia mati dengan cara terkutuk demi untuk melegalkan keinginan syahwatmu. Sorry lah, kawan. Ya, jadi kalau bawa Quran hati-hati. Ya, hati-hati. Saya katakan kepada Anda. Jadi gini, terkait dengan patung. Kembali dulu di yang tadi. Oh, Rasul itu ada setelah Yesus. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kamu? Kamu lulusan mana? Belajar di mana kau? Titelmu apa? Bawa-bawa sebuah paradigma berpikir dengan konsep apa-apaan. Kristen tahu kata rasul setelah dia ada di Indonesia. Lembaga kitabmu itu berdiri tahun kapan? Kata rasul itu masuk di kitabmu itu kapan? Kata rasul itu nanti ada di Indonesia, di Kristen. Kristen di Cina nggak tahu apa itu rasul. Kristen Belanda nggak tahu apa itu rasul. Di Yunani apalagi, di Antioquia apalagi. Enak aja ngomong. Jadi sahabatku, ya, Abdon, jangan kau katakan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW, orang Kristen sudah menggunakan kata rasul. Aduh, gigi saya gatal dengar itu. Ya. Di Indonesia lah kemudian Kristen penyembah Yesus ini baru kenal kata rasul. Ambilnya dari Quran. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau mengimani betul bahwa Yesus itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu? Mau? Sudah mau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya? Kata rasul itu mutlak milik Islam, adanya di Quran, tidak ada di Bible. Yang ada di original teks kitabmu itu tidak seperti itu. Utusan Tuhan di dalam kitabmu itu disebut Angelioporos Tauteo. Itu Angelioporos Tauteo. Jadi kau sebutlah Paulus itu Paulus Angelioporos Tauteo. Sebut dia seperti itu. Jangan kau bilang Rasul Paulus. Ala-ala. Kasihan kali. Miskin literasi. Kayak gini jadinya. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa siapa lagi yang tadi yang satu ini?
saudara siapa? Pak Jenaibahu. Jenaibahu. Ya, tadi si Abdon, jangan kau baca kitab kami dengan sembarangan. Kenapa rupanya? Emang ada kaidah gitu? Saya harus belajar lahu sorab dulu. Saya harus tahu balaga dulu gitu. Saya harus tahu asbabul nuzul dulu gitu. Baru bisa baca kitabmu. Hei, tanya dong, nomor HP saya ada kan? Telepon. Kalau you mau belajar tentang satu ayat di kitabmu, telepon saya. Tak kasih. Ya. Orang gagah sombong dikit nggak apa-apa. Lalu kemudian saudara Nebaho mengatakan bahwa masih di Abdon tadi, panjang lebar dia. Dia bilang Roh Kudus itu beda. Tidak beda katanya. Kalau Roh Kudus kalian itu tidak beda, ya, kenapa ada yang mendudukkan Yesus itu bukan Tuhan? Ada yang mendudukkan Yesus itu Bapa itu sendiri. Ada yang mendudukkan Tuhan kalian cuma satu, ada yang mengatakan pribadinya tiga. Mana itu Roh Kudus? Datang ke Abten beda, babi itu haram. Datang ke Katolik, babi itu teman. Loh, gimana itu Roh Kudusmu? Ayo. Berbicara mengenai hari Sabat, ke Advent beda. Datang ke Katolik beda juga. Lah, Roh Kudus itu kemana rupanya? Ternyata Roh Kudus yang benar itu Al-Quran. Bias daripada Ruhul Kudus itu benar. Makanya bahasa itu kudu diperbaiki. Dari mana gereja mengambil kata Roh Kudus? Ayo, dari mana? Pikir itu. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Makanya ada Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Ketika umat Islam itu kesandung satu masalah, kembali ke Quran. Kalian kalau kesandung masalah kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Kalau kesandung masalah, ke Roh Kudus. Lalu apa kata Roh Kudus? Ya entah. Cara dia menyampaikan kepada Anda lewat cara apa? Lewat musik kah? Lewat bisikan kah? Lewat mimpi kah? Atau ada suara? Abdon Sagala, aku ini adalah, aku menyatakan diri kepada, kayak mana? Coba terangkan. Kalau kami Roh Kudusnya, ketika berbicara, ya Allah, kayak mana ciri-ciri orang beriman itu ya Allah? Allah menjawab, Roh Kudus itu telah menerangkan kepadamu sebagai bimbingan sampai di akhir zaman. Apa katanya? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun Semua umat Islam sedunia paham betul setelah mengetahui itu. Ternyata bimbingan Roh Kudus itu paten, Pak. Bukan halusinasi. Alah. Kita pindah ke materi selanjutnya. Lalu kemudian mengenai patung katanya. Kata saudara Nebaho, patung itu hanya simbol. Kalau kau ingin simbol, kawan, pelajari original teks kitabmu. Yesus itu tidak disalib di atas salib. Tapi dikatakan di original teksnya, disalib di atas pohon. Simbolnya harusnya pohon. Begitu. Jadi ada oknum, ada pohon, di atas pohon itu ada yang kegantung. Itu fakta. Originalnya kayak begitu. Kitab Anda di Indonesia ini lebih tua kitabnya orang Barat. KJP itu lebih tua. Dan di KJP itu dikatakan tree. Tree itu pohon, bukan salib. Yesus digantung di pohon. Sunat dulu lah, sunat supaya Anda bisa belajar. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan patung itu simbol, kawan, kitab Anda bahasa Indonesia. Tidak perlu asbabul nuzul, nggak perlu nahwu, nggak perlu sorab, nggak perlu balago. Indonesia, bahasa Indonesia, C tambah A tambah N tambah G tambah A tambah N, jangan. M tambah E tambah N tambah B tambah U tambah A tambah T, membuat. B tambah A tambah G tambah I tambah M tambah U, bagimu. BA, TU, NG, patung. Jangan membuat bagimu patung. Cendol lah kalian ini. Jika ada perintah jangan membuat patung, ya jangan. Jangan lagi ada judul. Itu kan cuma aksesoris, Pak. Supaya kita tahu, oh ternyata Yesus itu dulu di tiang salib. Nenekmu kiper. Kalau kamu mau simbol, bikin pohon. Tapi pohonnya pohon apa ya? Pohon apa ya bagus ya? Ya pohon tomat aja lah kalau bisa. Jadi simbol itu tidak
bisa kemudian diasal-asalin. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Jangan, coy, jangan. Keluaran 20 nomor 4. Keluaran 20 nomor 23. Jangan kamu membuat di sampingku, ya, Tuhan perak, Tuhan emas. Itu perintahnya jelas. Ya, Keluaran 23-24. Jangan kau meniru-niru, jangan kau apakan sesuatu untuk memberhalakannya lalu menyamakan dengan aku. Keluaran 34 nomor 17. Jangan kau membuat bagimu Tuhan tuangan. Halo. Lalu Allah menerangkan nih di dalam Yesaya 44. Dengarkan Pak Naibaho. Catat VN saya ini, rekam. Perbanyak. Share ke seluruh teman-teman Anda, anak-anak Anda. Di dalam Yesaya 44 nomor 10, Tuhan mengatakan, siapakah yang membentuk Tuhan dan menuangkan dalam patung dan yang tidak memberi faedah, guna? Siapa itu, Pak? Kami tidak. Kami membuat patung hanya aksesoris. Siapa yang membentuk Allah dan menuangkan dalam patung yang tidak berfaedah? Di nomor 11 yang dikatakan, sesungguhnya mereka yang membuat patung, semua pengikutnya akan mendapatkan malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapatkan malu bersama-sama. Subhanallah, hari ini Anda dipermalukan. Ya, Allah yang menerangkan, siapa yang membentuk aku dan menuangkan aku dalam bentuk patung yang tidak berguna. Sesungguhnya semua pengikutnya yang mengimani tentang adanya patung, walaupun dia dikatakan itu aksesoris atau simbol, semua mereka akan mendapatkan malu secara berjamaah. Yesaya 44 nomor 10, nomor 11. Kalau saya lanjutkan, Anda bisa muntah. Ya, kalau saya lanjutkan dalil-dalil selanjutnya, Anda bisa muntah kalau Anda punya malu. Saya kira demikian sementara. Saya katakan bahwa ya. Di closing Bang, karena jadwal Abang ke gunung. Oke, baik. Jadi saya katakan terakhir ya, dari sahabat-sahabat Kristen, kembali kepada tema kita. Kalau misalnya Paulus itu pingin kali dikasih pangkat, pikir-pikir dulu dong. Tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur ya. Ini edukasi untuk umat Islam, bahwa Rasul itu hanya milik umat Islam. Rasul itu hanya diperuntukkan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang Yunani yang mereka yang tidak bersunat, yang dikatakan oleh orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Orang Yahudi tidak akan mau menerima di tempat ibadahnya orang yang tidak bersunat. Percaya saya. Jadi mereka yang diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, kemudian mengatasnamakan Rasul, itu bukan Rasul. Ya, entah apa namanya. Yang pasti, karena minta tema ini, saya paparkan. Mohon maaf kalau saya agak penegasan. Saya setiap ada orang Kristen bawa data ayat Al-Quran, tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan makna Qurannya, saya setrika langsung otaknya. Supaya dia itu sadar dan lain kali tidak membawa ayat Al-Quran tanpa melalui meja belajar dulu. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah besok saya ada kelas, ya, ada undangan untuk membawa materi kristolog di salah satu jemaah. Semoga acaranya bisa di-live-kan ataupun tidak bisa siaran tunda, gak apa-apa. Yang penting materi-materi tentang kristolog harus tetap disampaikan kepada seluruh pelosok dunia Indonesia, bumi Indonesia, supaya generasi muda itu tidak menjadi orang doraka, tapi menjadi hamba Allah yang taat, tidak meninggalkan pada syariat para nabi. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naibaho. Itu dari tadi Bang, harusnya. Abdan kabur dia. Oke, nanti dijadwalkan ulang lagi deh sama Pak Naibaho. Saya tahu dia belum puas itu dengan tema yang sama. Hanya kebetulan di sini sudah zuhur dan saya juga harus pamit. Saya harus ke gunung. Harus berangkat ke gunung. Iya, makasih. Pak Naibaho, saya minta maaf Pak ya kalau saya nggak bisa sampai selesai. Nanti dilanjut lagi Pak. Saya jadwalin.